siapapun yang selama hidupnya selalu menzalimi dirinya sendiri dengan keserakahan, dengan kefasikan, dengan kezaliman, maka Allah pasti akan menyiksa mereka yang tidak bisa dielakkan, karena sisanya Allah nggak tahu dengan cara apa itu. Nah, maka dalam konteks ini ya mawas diri itu menjadi hal yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan dan waktu luang pada sore hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menjalankan sholat asar berjamaah dan juga ta'lim dan ta'alum untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada sore hari ini menjadi bagian dari amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita aturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa berikhtiar meneladani sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan harapan terbaik bagi kita kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 59. Ada 4 ayat yang nanti kita bicarakan pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat 55 dan 56 masih berkaitan dengan hal-hal kisah kaum Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di sungai, di Laut Merah, ketika dia sudah mampu menyeberang di kawasan Syam yang mungkin nanti dikenal dengan istilah Palestina sekarang itu. Nabi Musa dan para kaum Bani Israel saat itu, satu, dia mendapatkan anugerah keselamatan itu, tetapi ada sebagian dari mereka yang kemudian mempertanyakan akan keimanan mereka kepada Allah. Maka dalam ayat 55 sampai 56 ini, dalam terjemahannya dikatakan, ketika kamu berkata, kamu itu ya para orang Bani Israel itu, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. 2 ayat ini memberikan gambaran wataknya orang Bani Israel itu, atau orang yang tipe seperti ini. Sudah dikasih selamat, sudah tentu masih ada modus-modus mereka untuk mengingkari keimanan itu. Bahkan kalau orang Jawa itu bilangnya jangkar, tahu jangkar ya? Jangkar itu gak sopan, memanggil nabinya itu dengan nama ya Musa. Apa kurang selamatnya dia itu? Di Mesir orang Bani Israel itu adalah budak. Dalam catatan yang membuat piramida itu bukan orang Mesir, yang orang-orang Israel itu yang diperbudak oleh orang-orang Mesir untuk membangun piramida. Di antara jejak awalnya orang Bani Israel itu kan masuknya Nabi Yusuf di Mesir, kemudian keluarganya tinggal di sana sebagian besar. Dari 12 putra Yakub ada yang tinggal di Mesir, satu di antara Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Benyamin dan beberapa.
garis keturunan itulah yang kemudian banyak menetap di Mesir. Ya ini saya kira sentimen umat, sentimen kelompok itu masih ada. Orang Israel di sana menempati pos-pos tertentu, kemudian terjadi konflik antar bangsa di Mesir saat itu. Kemudian di masa inilah orang-orang Israel di Mesir ditindas, dipojokkan, dimarginalisasi oleh orang-orang Mesir. Nabi Musa hadir di sana sebagai juru selamat, diselamatkan sudah dari kejaran Fir'aun dengan mukjizat yang luar biasa, terbelahnya Laut Merah seperti itu, sampai di tanah yang dijanjikan dalam sampai sekarang masih diperdebatkan itu, yang kemudian dikenal dengan Baitul Maqdis. Mereka malah jangkar kepada Nabi, ya, hai Musa, coba jenengan undang apa sih kepala bidang atau direkturnya, undang panggil namanya, kan jangkar namanya. Itu pas bentuk pengingkar yang kedua. Yang pertama, bentuk lagi dari gambaran keangkuhan mereka itu adalah dia menantang, apakah Tuhanmu yang disebut dengan nama Allah itu bisa dilihat dengan kasat mata. Dalam riwayat dikatakan ini bentuk dari karakter mereka. Orang Israel itu tipenya tidak hitam putih namanya itu. Yang nyata mana, yang nggak nyata mana. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata dalam kehidupan kita ada sesuatu yang memang adanya tidak perlu terlihat secara tampak. Nah, kalau dalam bahasa orang modern namanya materialistik ya, bahwa ukuran semua yang dianggap benar itu yang tampak, yang dirasakan, yang terlihat, yang bisa teraba, yang bisa terdengar. Padahal ada dimensi-dimensi yang lain dalam kehidupan kita yang kita tidak perlu meyakini akan tampaknya, tetapi sudah ada. Dan itu adalah keimanan itu sendiri. Maka kemudian dalam ayat 56 Allah mengatakan, kami bangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Maka dari riwayat setelah mereka nakal seperti itu Allah siksa. Nanti dijadikan di antara siksanya itu adalah mereka tersesat. Setelah mereka terlepas dari kejaran Fir'aun, ada di padang Sahara di daerah Syam itu untuk mencari tempat yang dijanjikan itu. Dalam ini dikatakan orang Bani Israel itu dan Nabi Musa itu hampir 40 tahun bergerak di padang Sahara. Ya, nanti dalam cerita ayat selanjutnya Allah kasih anugerah beberapa rahmat, yakni turunnya mana salwa dan yang lain. Tadi diriwayatkan bahwa mereka itu sempat dimatikan. Ada riwayat dimatikan itu dipingsankan. Ada yang mengatakan dimatikan itu ya dibinasakan. Kemudian masih ada sebagian dari umat Israel yang taat itu yang kemudian diambil pelajaran atas perilaku leluhurnya yang sebelumnya. Orang nggak mau berterima kasih. Kemudian ayat 57 Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamama was-salwa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kemudian kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dan dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis atau Yerusalem, ada namanya Hebron. Yerusalem itu Darussalam kalau dalam bahasa kita itu. Darussalam itu daerah yang damai. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau yang lain. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang yang berbuat kebaikan. Ditutup dengan ayat, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang yang zalim itu karena mereka sangat berbuat fasik. Jadi empat ayat ini bercerita tentang ketidakkonsistennya orang-orang Bani Israel. Nikmat apapun yang Allah berikan selalu dikufuri, selalu diingkari. Maka ditutup dengan ayat ini, siapapun yang mengganti aturan Allah dengan aturan pikirannya sendiri, ya, kemaslahatan yang sudah dibangun bersama itu dimanipulasi dengan kepentingannya mereka sendiri, maka Allah pasti akan menurunkan siksa dari neraka, dari langit, dari apa yang mereka lakukan, keburukan itu. Nah, nanti dalam akhirnya itu ayat ini tidak memberikan gambaran seperti apa sih siksa-nya Allah kepada Bani Israel. Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa satu di antara watak Bani Israel itu adalah bukan pelin-pelan ya, tidak bisa menepati janjinya. Kenikmatan yang Allah anugerahkan ya, disalahfahami, dimanipulasi dengan kepentingannya mereka. Alasannya yaitu kalau dalam bahasa kita ya, umat yang kadung dimanja ya seperti ini. Orang tua kadung manja anaknya, itu bisa berbalik arah menyerang orang tuanya sendiri. Salah ya aku tuh kono, itu terkadang seperti itu pelajaran bagi kita. Seakan-akan, maka di situ di dalam potongan surat ayat nomor 57 ini ada potongan wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tidaklah mereka menzalimi kami. Allah enggak butuh itu. Allah enggak perlu ditantang. Tapi pada prinsipnya dia sendiri sedang menzalimi dirinya sendiri. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa petikan ayat ini? Satu, bahwa ayat ini tadi sudah disampaikan di awal, menggambarkan sifat akuh dan kasarnya Bani Israel yang memanggil nama Nabi secara langsung, ya Musa, serta meminta untuk Allah ya, diperlihatkan secara nyata sebagai bagian dari tanda keimanan mereka. Kata jahrotan yang sangat jelas itu memiliki makna bahwa mereka seperti tidak butuh, bahwa Allah tidak cukup hanya diketahui dengan pengetahuan. Mereka butuh Allah diketahui dengan kasat mata, dan itu sudah dijawab Allah di mana-mana. Kisah yang sama, Nabi Musa sendiri pun pernah punya inisiatif untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah kamu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah mengatakan lantaroni, kau tidak akan mampu bisa melihatku. Kemudian di ayat yang lain, la yudrikuhul absar wallahu yudrikul absar. Allah, kita tidak bisa menemukan Allah dengan pandangan mata kita di dunia ini, tetapi Allah bisa menemukan semua pandangan orang yang ada di dunia. Dua ayat ini memberikan legitimasi bahwa Allah itu secara dalil nakli, dalil Qur'annya, tidak pernah menyatakan dirinya bisa dilihat secara langsung. Tetapi berdasarkan dalil akli, dalil rasionnya, Allah itu punya potensi dilihat secara langsung. Dipahami ya? Jadi keimanan kita itu kan berbasis dua, dalil nakli, dalil ayat-ayat Al-Quran atau hadis, dan juga dalil akal. Secara akal, Allah itu potensi dilihat di dunia ini. Kalau di akhirat itu jelas, di ayatnya ada kan, di surat apa itu yang wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu pasti insyaallah orang yang masuk surga itu akan bahkan digambarkan sebagai kenikmatan yang luar biasa di atas kenikmatan yang lain di surga adalah bertemunya hamba dengan Tuhannya. Itu di surga, di akhirat. Tapi kalau di dunia ulama khilaf. Kalau berdasarkan dalil nakli, kutipan ayat Al-Quran atau hadis, tidak ada satupun yang memberikan isyarat bahwa Allah bisa dilihat. Yang tersurat malah Allah tidak bisa dilihat, sebagaimana Allah berkata kepada Nabi Musa, lantaroni, kau tidak akan mampu melihat. Tapi secara akal Allah punya potensi untuk dilihat, karena itu min masyiatillah, itu perbuatannya Allah.
mau nambah mau nggak nambah ya Allah yang ngurusin, kita nggak usah perlu ngurusin. Secara akalnya gitu. Di antara dalilnya adalah, atau mungkin dalam bentuk yang dianukan adalah peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Mi'raj tepatnya, yaitu pertemuan Rasulullah dengan Allah. Meskipun dalam cerita Mi'raj tidak ada satupun cerita Rasul memberikan pernyataan bahwa beliau bertemu dengan Allah, itu tidak ada. Seperti ini itu tidak ada. Itu uniknya. Jadi tidak ada bentuk gambaran janji Allah dalam cerita Mi'raj. Yang ada apa malah hadiahnya yang diceritain. Aku dikasih sholat, nah itu. Nggak ada ceritanya Rasul Allah itu seperti ini, itu tidak ada dalam cerita-cerita. Yang Quran hanya memberikan satu, maka nakoba kauseni au adna. Allah dan Rasul itu jaraknya di antara dua busur yang melengkung. Yang digambarkan itu deskripsinya, bukan identitas Allahnya. Maka ulama bersepakat, andaikan ada orang secara akli, andaikan ada orang yang merasa bertemu dengan Allah, hakikatnya dia tidak bertemu dengan Allah, dia hanya bertemu dengan cahayanya Allah. Perumpamaan yang saya kutip di sini, sebagaimana para ulama memberikan perumpamaan itu adalah, kita pernah enggak dengan kasat mata kita melihat matahari? Mampu melihat matahari langsung lihat matahari itu? Enggak ada pun. Tapi apakah matahari tidak ada? Ada. Tapi yang kita yang kena adalah cahayanya. Maka dalam beberapa riwayat kan, bahwa Allah itu tertutupi dengan cahayanya sehingga kita nggak bisa. Kalau Anda yang biasa baca Manaqib Syaikhul Qadir, itu dalam kitab Al-Junaid dijelaskan, pernah ada orang mengklaim ketemu Allah, sowan kepada Syaikhul Qadir Jilani. Dia klaim ketemu Allah, Syaikhul Qadir tidak mengiyakan dan tidak menolak. Kemudian Syaikhul Qadir bertanya kepada para santrinya, menurut kalian itu pernyataan orang ini itu batal atau tidak, ngawur atau tidak? Semuanya mengatakan ngawur. Masa orang bertemu dengan Allah? Sebelum mengatakan pertanyaan itu tidak ngawur, ada benarnya, tapi dia tidak memahami yang dia lihat. Yang dia bukanlah Allah, tetapi cahaya kekuasaannya. Di situ dia melihat Allah itu benar, tapi bukan min haitsu dzatihi, bukan karena zatnya Allah yang terlihat. Tapi kita sering, sama dengan kita itu kadang-kadang sholat tuh nangis. Itu apa sih? Merasa melihat Allah, merasa hadirnya Allah. Itu kata hadir itu tidak perlu tampak. Kadang kita karena LDR sama keluarga itu susuk Allah kayak kerja, susuk sedih di pojok nangis. Seakan-akan hadir, padahal ruang waktunya jauh sekali. Jadi kata hadir itu maka tidak kemudian, bahkan mohon maaf, Nabi pun tidak pernah berharap bertemu dengan Allah. Maka saya itu agak pikiran, agak punya gambaran agak iseng ya. Kenapa dalam cerita Mi'raj itu Nabi ketika naik dari Baitul Maqdis ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu berjumpa dengan berbagai nabi. Nah, setelah pertama ketemu dengan Nabi Adam ya. Nah, kedua ketemu Nabi Yusuf, Nabi Isa dan Nabi Isa dan Nabi Zakaria, dan ketemu Nabi Yusuf, sampai langit ke 6 ketemu Nabi Musa, sampai puncaknya ketemu Nabi Ibrahim. Setiap melewati pintu langit 7 pintu langit ini Rasul bertemu dengan mereka. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, pulang dari Sidratul Muntaha. Anehnya ketika turun dia hanya ketemu Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu ada di langit ke-6. Logikanya kan dia harus lewat langit ke-7. Ya ketemu Nabi Ibrahim. Dan tidak ada cerita setelah Nabi Musa kemudian Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi yang lainnya, tidak ada. Ada kemungkinan Nabi Musa itu masih menyimpan pertanyaan yang serius tentang seperti apa Allah itu. Karena yang satu-satunya Nabi yang bertanya tentang Allah, pengen bertemu dengan dia secara langsung, itu Nabi Musa. Dan itu terekam dalam bahasa Al-Quran. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihat. Itu pernyataan langsung dari Nabi Musa. Tapi Allah sudah kasih jawaban. Lantaran kau tidak akan bisa. Loh, ini Muhammad gak diminta ketemu, diundang ketemu langsung di Sidratul Muntaha. Saya penasaran, dicegat istilahnya kalau bahasa kita, dicegat. Kira-kira itu apa ceritanya? Tapi malah ceritain soal sholat, akhirnya gak jadi dulu ketemu itu. Jadi pikiran iseng saya itu, kenapa Nabi Musa yang menemui? Karena mungkin dalam riwayat
hanya Nabi Musa dalam catatan-catatan kita Nabi yang pernah pengen ketemu Allah secara langsung. Nabi Ibrahim itu tidak bertemu Allah, tapi ingin melihat kekuasaannya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk memotong kepalanya burung, taruh sana taruh hanya untuk melihat kekuasaannya Allah, tidak melihat Allah. Tapi Nabi Musa ingin melihat Allah. Itu sekali lagi. Jadi dalam konteks ini, apakah Allah mungkin dilihat di dunia ini secara akliyah? Potensinya, karena Allah itu wujud. Sesuatu yang wujud maka potensi bisa dilihat. Tapi dari dalil nakli, ayat Quran dan hadis, tidak ada siratan atau suratan bahwa Allah bisa dilihat di dunia ini. Kemudian tadi catatan lagi adalah bahwa peristiwa Israel, kaum Bani Israel yang Allah kasih anugerah, Allah kasih azab, ini adalah bagian dari roda kehidupan. Ingat bahwa ketika kita ada dalam rahim ibu umur 4 bulan, ya, selain rizki kita ditentukan, selain ajal kita ditentukan, selain amal kita ditentukan, ada baik buruk yang Allah juga tentukan dalam kehidupan kita. Jadi memang itu roda kehidupan. Jangan minta enaknya tok, nggak ada orang yang enak tok, nggak ada. Orang sisi lain tidak enak, tapi orang yang enak juga ada. Jadi ya kan, wala yaqunakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wal naqsin minal amwali wal anfusi thamarat, itu kan Allah juga menguji kalian dengan kekurangan, dengan kehilangan, dengan rasa takut, dan itu bagian dari kehidupan ini. Jadi ya saya sering ngomong, kalau hidup pengen gak punya masalah, ya jangan hidup. Hidup itu, masalah itu selalu beriringan dengan kehidupan kita. Soalnya adalah bagaimana kita bisa mensikapinya, itu saja masalahnya. Belajar untuk memaknai dinamika kehidupan ini, bukan kemudian melawan dinamika kehidupan ini. Faedah di sini yang bisa kita ambil diantaranya adalah kebahagiaan seseorang sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan orang lain. Demikian pula kesengsaraan yang diteritanya, setiap pribadi akan tertimpa kesengsaraan akibat perbuatan dosa yang telah dimulai di lingkungannya, walaupun dia tidak ikut melakukan dosa-dosa tersebut. Ini disebut dengan azab. Musibah itu sifatnya bisa personal, tapi kalau azab, orang baik pun kena. Musibah itu personal dalam bahasa saya. Kalau artian, ya orang punya menikmati sakit itu, nyuwun sewu. Kita maknai kemarin isu COVID itu. COVID itu azab apa musibah? Nah, kalau Anda maknai bahwa COVID itu adalah azab, maka ya wajar kemudian tidak mengenal baik buruk orang yang kena, ya. Tidak mengenal orang kaya sama orang miskin, tidak mengenal seorang kiai atau seorang begundal, semuanya kena kalau itu azab. Tapi kalau itu dianggap sebagai musibah, ada loh orang yang bisa mengambil nikmat dari COVID itu, ya kan? Bisnis kesehatan. Nggak ada. Bagaimana orang bisa mengambil nikmat dari azab? Kan nggak ada. Jadi tinggal memaknai. Maka saya masih ingat peristiwa tsunami Aceh 2006. Itu kalau nggak salah yang UI atau siapa itu, janganlah memahami tsunami Aceh sebagai azab. Kasihan orang Aceh. Kalau orang Aceh semuanya maksiat, itu ribut itu. Jangan dipahami itu musibah. Azab itu, maka dalam bahasa Syekh Abdul Qadir, azab itu hanya disematkan kepada mereka-mereka yang bukan muslim. Semua bentuk ketidakenakan dalam kehidupan seorang muslim itu adalah ujian, bukan penghancuran, bukan pembinasaan. Nah, kalau kita masih merasa muslim, mungkin selagi kita dapat musibah, tekanan hidup seperti apapun, tapi ingat kalau kita masih muslim, ini bukan azab. Oh, dalam bahasa ini bukan karma, tapi ini cara kita untuk Allah meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya, mau lulus atau bukan lulus itu pilihan sendiri aja juga. Dan diantara nikmat lagi yang Allah berikan kepada mereka adalah awan dan salwa, manna wa salwa. Ini sifatnya, saya baca beberapa literatur itu ada yang awan itu seperti dia kan 40 tahun orang-orang Bani Israil itu terjebak dalam lautan padang pasir. Allah kasih keringanan dengan senantiasa mereka dalam perpindahan dari tempat ke tempat yang nomaden itu selalu dinaungi dengan awan.
itu bagian dari nikmatnya Allah. Mana wasalwa itu ternyata dalam catatan saya baca dalam tafsirnya Imam Sya'rawi sama Ya'la bin Asyur itu masih ada sejenis kayak makanan, tapi bukan hidangan siap jadi ya. Mana itu sejenis kayak apa ya, rumput atau tumbuhan yang dia muncul itu ketika perpindahan malam dan pagi. Jadi kayak embun di daerah Sinai, daerah Turkistan, daerah-daerah Syam itu setiap masuk pada waktu fajar itu ada kayak embun, sejenis embun yang berwarna kemerah-merahan itu selalu ditampung. Kalau orang itu dia pakai kain putih, kemudian di daun-daun itu dia dirotokin, kemudian itu pada jatuh. Di situ kayak dalam tafsirannya Imam Ibnu Asyur itu seperti kayak butiran-butiran gandum. Itu yang namanya mana. Mereka rasanya kalau dirasakan itu manis-manis keasaman. Itulah yang dulu dikonsumsi oleh orang Bani Israil saat itu, diolah menjadi sebuah makanan. Kalau salwa itu burung, ada burung dara, burung puyuh. Ya, karena mungkin setiap waktu ada perbedaan burung-burung itu, mereka menangkapnya dengan mudah dan mengkonsumsinya. Jadi sisi yang lain, seburuk apapun kondisi kehidupan seseorang itu, kalau memang jatah rezekinya belum selesai, Allah masih kasih rezeki dengan caranya Allah, dengan caranya kita kadang ukurannya kita semua kan repot itu, ukurannya Allah. Maka kenapa dalam ayat ini di 58 itu ditutup dengan wasanazidul muhsinin. Ini akan ditambah bagi orang yang muhsin. Muhsin itu apa sih? Dalam catatan saya di bagian akhir itu, muhsin adalah orang yang amal kebaikannya dilakukan tidak lagi melihat dirinya dalam amal tersebut, melainkan yang dilihat adalah orang lain atau Allah. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, bukan dirinya yang dilihat, tapi kebutuhan orang yang membutuhkan itu. Kalau dia beribadah, bukan kalkulasi saya sudah dapat berapa rakaatnya, tetapi semuanya Allah. Ini yang perlu kita latih. Itu namanya muhsin. Orang, kalau dalam bahasa saya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu muhsin. Kalau kita punya teman satu profesi kok seperti ini, kerjanya pasti profesional, karena dia tidak lagi mengukur dirinya dalam perbuatan itu. Dia nggak berpikir aku dapat apa dalam perbuatannya. Yang dia pikirkan, orang itu dapat manfaat apa dari perbuatan Allah, bukan aku dapat apa dari Allah, tapi dia lihat aku sudah curahkan apa saja untuk Allah. Itu dilihat. Allah seperti itu. Orang kalau dalam bahasa saya ya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Wah, jenengan di konco koyo ngene supaya enak itu. Kalau kain hitung-hitungannya supaya konconan sesuai. Karena orang sendiri tidak lagi membutuhkan aku. Terus kadang kita kan masih punya modus ya dalam beramal itu. Mau coba waqiah, itu tujuannya apakah memang baca Quran atau ada motif yang lain? Ini jadi tantangan. Sholat duha, apa alasannya? Apakah murni karena itu sunnah Rasul? Padahal kalau mau jujur dalam literatur, Rasul itu sendiri juga jarang sholat duha. Lihat juga malah sergap itu sopo semuanya. Karena kalau gak ada modusnya itu kan jadi repot. Nah, modus ini yang perlu kita koreksi. Kalau masih ada modus, ini yang repot. Loh, kok bener? Loh, Siti Aisyah saja bilang mengatakan bahwa Rasul gak pernah sholat duha, kecuali setelah bepergian. Ada yang memaknai bahwa duha itu adalah qadanya Rasul ketika Rasul tidak bisa sholat tahajud. Nah, kok jangan malah bisa rutin tiap bulan, tiap hari jamaah sisa itu siapa sih marah jam itu? Ini kalau nggak ada motif kan nggak mungkin itu. Nah, hal seperti ini yang perlu kita koreksi dalam amal kita. Ketika kita berurusan dengan orang lain, amal kita tertuju pada orang itu, bukan kepada kita. Apa yang mereka bisa dapatkan dari kita, bukan apa yang kita bisa dapatkan dari mereka. Ketika kita beribadah kepada Allah, yang dilihat bukan apa yang kita bisa dapatkan dari situ, tapi apakah kita sudah sempurna ketika kita berikan sesuatu kepada Allah. Itu yang namanya, itulah kemudian kalau orang bersedekah menggunakan konsep ini, ketemulah dalil dari Rasulullah, mana qasa min malin mana qasa malun min sedaqatin bal yazdat. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Ini menunjukkan ada kontradiksi dengan faktanya. Orang sedekah itu secara faktual berkurang apa bertambah? Berkurang.
berkurang karena dia punya motif pengen nambah itu kan. Tapi secara hakiki tidak berkurang, tapi bertambah. Logikanya ini, logikanya seperti logika jenengan jadi wakil wakil yang dipercaya oleh seseorang untuk mentasawufkan harta. Kan itu bukan harta jenengan. Kok ada kata berkurang itu dari mana? Itu bukan milikmu kok berkurang. Ketika kamu dipercaya oleh Tuhan sebagai pentasaruf rezekinya Allah kepada orang lain, maka Allah akan menambahi. Karena kamu tidak merasa itu bukan milikmu. Lah mana kosong malun dan sudah kotin bayi. Jadi adalah apa yang sudah aku lakukan ini, apakah sudah menyenangkan Allah atau tidak? Bukan menyenangkan diriku sendiri itu enggak. Nah, dalam tradisi tasawuf itu ujian terberat seseorang ketika beramal baik itu adalah motif diri. Hadzun nafs dalam bahasanya. Gus Bah sering mengatakan seperti ini. Hadzun nafs, motif diri kita ketika beramal itu. Syukur-syukur bisa dihilangkan. Syukur-syukur. Atau kalau enggak dilatih mulai perlahan-lahan dihilangkan. Kalau tidak berlatih perlahan-lahan, khawatirnya amal baik itu menjadi bumerang kepada kita. Kita suatu hal, sebagian dari kita punya motif, rezekinya lancar. Ternyata dia sudah berusaha istiqomah sholat duha 40 tahun atau 40 hari atau 3 tahun. Ternyata ngono-ngono ya. Kira-kira yang punya potensi salahkan dirinya apa sholat duhanya? Nah, bahaya itu. Sholat duha disalahkan loh. Kan dari bahaya. Kenapa? Dia terlalu mengukur sesuatu dengan dirinya sendiri. Inilah kelakuannya orang Bani Israel. Aku sini kok jendok kayak gini. Nah itu sukanya seperti itu. Maka sekali lagi perilaku dan seperti ini itu kalau dari hati tidak dijaga dengan hati, maka ya mereka sedang tanpa sadar sedang mendolimi dirinya sendiri. Kalau kita beribadah, berbaik kepada orang, tapi selalu membangkitkan motif diri kita di dalamnya, itu sama saja kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Nah, gak keturutan nih loh, mangkali kan tenanan gue. Mesti dikarep gak keturutan, kan mangkali pol itu. Terus ngono, terus mangkal diarang alih, tambah mangkal meleh. Nah, aspek ini dan janganlah kelihatannya baik, tetapi tanpa sadar kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Itu yang ingin Allah ingatkan. Orang-orang ini itu sukanya gini, kelihatan baik tapi tanpa sadar sedang mendolimi dirinya sendiri. Maka dalam ayat ini, ayat 59 ditutup dengan itu, bahwa Allah itu akan senantiasa menguji orang Bani Israel. Kalau dia kemudian selalu melakukan kezaliman, kefasikan, maka Allah akan senantiasa menyiksa mereka. Tapi dalam ayat ini Allah tidak memperlihatkan siksanya. Oleh para ulama dikatakan selama orang Israel masih seperti itu terus menzalimi, menyiksa, maka sudah pasti akan selaras dengan siksanya Allah yang tidak bisa dielakkan oleh mereka. Saya kira sekarang kita bisa melihat fenomena perang seperti itu. Tapi Israel sekarang dengan Israel ini berbeda ya. Israel sekarang itu namanya kota, negara, yang di dalamnya tidak hanya orang Bani Israel, ada orang-orang yang tidak keturunan Israel. Tapi mata Israel sebagai orang itu ada dalam mereka. Nah, selama seperti itu, nanti gini, siapapun yang selama hidupnya selalu menzalimi dirinya sendiri dengan keserakahan, dengan kefasikan, dengan kezaliman, maka Allah pasti akan menyiksa mereka yang tidak bisa dielakkan, karena sisanya Allah nggak tahu dengan cara apa itu. Nah, maka dalam konteks ini ya mawas diri itu menjadi hal yang terpenting, kontrol diri apakah sesuai. Maka kenapa dikaitkan dengan kata muhsin. Muhsin itu Allah pengen orang Israel itu mau sesuatu itu jangan dia itu kurang. Nah aku gimana, mau dari yang lainnya, dari siapa yang ngasih, dari siapa yang membantu dan seterusnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 55 sampai 59. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin berdasarkan waktu kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Oke, cukup ya. Baik, karena sudah cukup dan waktu sudah menunjukkan syarikat berarti. Ya, sebelum kita tutup, mohon Ustaz untuk bisa menutup dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukuran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
صلاة تنجينا بها من الأول والآخرة تغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجة تبلغنا بها وسرقيات من جميع الخيرات في الحياة وابطلنا ما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة في ديننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار دخلنا في كنف الله وتحصنا في حسن الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية اللهم اغننا بحلالك عن حرامك بتوفيقك عن صفتك عن سواك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محال الأحوال حاول على سير الحال بخالك وجودك يا حسن اللهم اجعل سيئاتنا سيئة من أحببت ولا تجعل حسناتنا يا الله حسنة أبختا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل الدعاء صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين.